Selamat menyaksikan video aku di part 5. Terusan kemarin ya, kisah aku ini kisah nyata aku. Kisah nyata aku di masa lampau. Oke. Karena aku kan cuma cuti 2 bulan. Lalu akhirnya aku berangkat lagi ke Taiwan. Selama di Taiwan, aku percayakan ke dia uang ratusan juta. Dia tuh nggak pakai sepeser, karena dia kan ibaratnya aku buka usaha itu sekitar 40 jutaan ya, itu buat bangun bengkel buat dia kayak gitu. Jadi dia bekerja setiap hari itu di bengkel kayak gitu ya. Jadi uang yang aku kirim tuh utuh, bener-bener utuh, kan sampai ratusan juta. Dia tuh nggak tergiur untuk memakainya atau untuk apa tuh, enggak sama sekali. Jadi mau gimana aku nggak percaya ya sama dia, sedangkan dia tuh nggak pakai uang aku sama sekali. Nah, terus kita beli tanah kayak gitu ya, beli tanah, pengeluaran buat tanah kayak gitu, dia juga jujur banget. Terus kita beli sawah ya, beli sawah ratusan juta, dia juga nggak ibaratnya nggak bohongin aku, nggak apa. Terus mau gimana aku nggak percaya sama dia, ya kan? Gitu loh. Itu dari perasaan aku tuh udah dia tuh pantas untuk dipercaya, dia tuh layak untuk dipercaya kayak gitu. Karena bukti juga, dia tuh nggak cuma sekedar ucapan, tapi juga ada bukti gitu loh. Bukti bahwa dia benar-benar menjalankan apa yang emang dia ucapkan gitu. Jadinya gimana aku nggak percaya sama dia gitu. Terus setelah kita beli tanah, beli sawah kayak gitu ya, beli motor kayak gitu, dia semuanya tuh jujur ya. Terus aku pengen bangun rumah dari potong kayu, dari beli besi, dari beli paku pun ya, beli papan, beli apa, paku. Bayangkan paku loh, dia foto buat kasih bukti ke aku, ya kan? Gimana aku nggak gimana aku ada kesempatan untuk curiga sama dia? Gimana aku nggak percaya sama dia? Dia tuh ya, ibaratnya paku. Ini untuk cemilan, untuk makanan, untuk minuman, dia urusannya dia. Dia bilang katanya dia kerja ngurusin itu gitu kan, maksudnya ngurusin kebutuhan anak sama ngurusin itu cemilan kayak gitu ya. Ibaratnya cemilan tuh urusan dia kayak gitu. Jadi uang aku dari paku, dari apa, pokoknya paku kadang dia beli, papan kadang dia beli, tapi dia beli itu dia selalu kasih bukti ke aku. Nggak cuma omongan dia habis sekian gitu, uangnya habis sekian gitu, enggak. Dia nggak cuma omongan, tapi dia ada bukti. Dia setiap hari tuh kalau beli apa dia foto kirim aku. Jadi aku tuh nggak ada kesempatan untuk curiga sama dia. Jadi gimana aku nggak percaya 100% sama dia gitu loh, ya kan? Coba bayangkan, dia nggak cuman aku udah dipercaya sama istri aku, ngapain aku kasih bon ke dia, ngapain aku kasih nota ke dia. Dia nggak, walaupun dia udah merasa aku percaya 100%, tapi dia selalu setiap hari ngasih bukti ke aku. Beli apapun dia minta nota lalu dikirim ke aku ya gitu ya. Aku catat. Aku bukannya nggak percaya, tapi aku ya cobalah gitu ya. Aku cobalah gimana ya, aku coba catat tuh bener gak sih pengeluarannya dia sama catatan aku sama. Aku juga masih kayak gitu, tapi ya sama. Dia bangun rumah ya, rumahnya belum jadi saat itu. Lalu aku pulang lalu aku di rumah berapa bulan gitu. Lalu kita ngukur bengkel untuk dibongkar, nanti dibongkarnya seperti ini. Jadi aku kemarin kan bongkar bengkel aku bongkar, ada yang aku buang, ada yang aku tambahin. Jadi kesananya aku tambahin, depannya aku bongkar.
Itu rencana itu udah jauh banget sebelum rumah aku jadi gimana ya, sebelum aku berangkat lagi ke Taiwan, itu rencana itu udah kita rancang matang-matang. Bahkan rumah depan rumah aku lekosiin ya, depan rumah aku, dia itu tahu waktu kita ngukur-ngukur tuh tahu, tapi dia sadar nggak kita tuh mau bongkar bengkel tuh, aku nggak tahu, cuman dia tuh tahu. Aku masih ingat betul, dia tuh tahu kita lagi ngukur-ngukur, mau dikesiniin, mau dikesanain, mau dibuang kayak gitu. Aku lihat dia tahu gitu, tapi aku nggak tahu dia itu paham nggak kita lagi ngapain gitu. Ya bisa dibilang dia saksi juga. Jadi nggak karena rumah aku jadi lalu bengkel kami itu kami bongkar kayak gitu, enggak, bukan seperti itu. Tujuan utama kami ya emang sih biar kelihatan dari jalan raya juga rumah kami. Tapi itu nomor 29 ya. Nomor satunya itu bukan itu. Nomor satunya adalah ini, agar agar kalau ada truk atau mobil eh, pengen pengen servis atau pengen ngelas, itu bisa masuk ke dalam bengkel kita. Tujuannya sih ya itu, walaupun nggak setiap hari ada, cuman kita itu biar ya seperti itu. Terus itu kan pertamanya ya, keduanya biar lebih rapi. Masa berantakan, sedangkan awal tadinya kan karena dulunya aku pulang karena pengen buka warung kayak gitu ya, warung nasi. Tapi suami aku bilang katanya warung nasi itu terlalu rekoson coro Jawa niki. Ya pagi bangunnya terlalu pagi, tuh satunya. Terus malam tidurnya terlalu malam, itu kedua. Pokoknya itu terlalu capek. Tuh yang nomor satu. Yang nomor dua, dia takut aku selingkuh ya. Ya enggak lah, sebenarnya sih aku ya nggak mau selingkuh ya. Tapi ya nggak tahu ya kalau ada kesempatan. Enggak lah, cuma bercanda loh ya ini. Lalu ya namanya berantakan ya, masa Malang Megung ada warung, ada bengkel. Alhasil bengkelnya kita buang, yang depan kita buang, tempat onderdil tuh kita buang, lalu warungnya itu kita tutup. Nah, tapi kita tambahin untuk tempat onderdil sekarang. Jadinya warung itu kita tutup, terus kita yang bagian sana itu kita buang, kita pasin, kita itu, terus terasnya kita tambahin. Terus cagaknya itu kita pasin di pinggir. Itu karena apa? Satu, karena biar tempat dandannya dia, tempat servisnya dia itu agak luas. Jadi agak luas lah. Jadi itu, terus tempat onderdilnya juga agak besar biar bisa naruh onderdil banyak. Walaupun untuk saat ini belum, karena kita masih ada rencana lain, yaitu kita mau cari tanah. Ya aku jujur aja di sini ya, untuk tahun depan kita mau cari tanah. Jadi kita bertahan dulu, keadaan kita seperti ini. Terus itu alasan pertama kenapa kita luasin. Yang kedua, dari dinding rumah aku yang timur, pinggir itu, sampai bengkel, yang enggak sampai bengkel banget, pokoknya sampai bengkel itu nanti akan kita kasih pagar, ya kan? Kasih pagar, jadi tertutup. Ya bukannya pengennya kalau tertutup sih, enggak, biar kelihatan rapi gitu ya. Jadi kita kasih pagar. Tapi rencana ini itu kita udah rancang dari tahun ini, tapi untuk berapa tahun ke depan baru kita jalankan. Karena apa? Karena uang kalau udah di rumah itu udah nggak bisa diapa-apakan. Jadinya kita itu bertahap. Jadinya kita juga mikirnya itu juga mikir rumah iya, mikir masa depan iya. Masa depan tuh apa sih? Masa depan yaitu beli tanah kayak gitu. Jadi
Jadi rencana kita itu seperti itu. Jadi tapi orang lain yang memandang kita itu cuman hasilnya aja. Jadi gini gini ya, seperti rumah aku kan ibaratnya kan barang-barangnya kan ya termasuk aku yang pengen, tapi orang yang memandang itu seolah-olah suami aku, seolah-olah Boni yang terlalu nggak terlalu dia memikirkan untuk rumah sekarang, dia itu nggak memikirkan masa depan. Banyak yang bilang kayak gitu. Ya itu sebenarnya aku yang menginginkan, tapi bukan berarti kita itu udah nggak mikir masa depan, enggak. Cuman kita itu ya mikir rumah, ya mikir masa depan gitu ya. Kenapa aku menginginkan rumah yang seperti itu, maksudnya harus seperti ini, harus seperti itu, karena apa? Karena aku itu bekerja di luar negeri itu nggak ibaratnya susah gitu ya, ibaratnya menderita gitu ya, banyak penderitaan yang aku alami di luar negeri. Jadi aku pengen menikmati, ibaratnya masuk ke dalam rumah itu senyaman mungkin gitu. Jadi isinya itu harus yang sesuai keinginan keinginan aku nggak terlalu rame, enggak, minimalis. Aku pengennya tuh yang simple, yang ibaratnya tuh aku pengennya tuh yang simple gitu, nggak banyak itu apa ini, aku pengennya ada banak perniknya, cuman nggak ada lemari apa-apa kayak gitu, nggak pengen kayak gitu, enggak. Aku cuman ya pengen seminimalis mungkin, cuman ini masih nanti. Cuman sekarang kan emang langkah kita, emang target kita sebelumnya itu kan emang tujuan kita, rencana kita di buku kita, di buku akunya sama Boni itu hmm, emang langkah pertama kan namanya atap kan bukan bagus sih, senyaman mungkin. Jadi kalau bisa sekali untuk selamanya. Tadinya sih emang kita nurut sama orang tua, daripada beli kan menggunakan, apalagi itu baru beli mereka, jadinya aku masih menghargai mereka. Tapi ternyata yang nggak seperti yang aku harapkan. Jadinya aku gantilah, nah mereka nggak apa-apa. Aku ganti kan, ya namanya rumah itu paling utama kan pasti tiang, lalu atap, ya kan. Jadi atapnya itu kalau kalau udah nyaman kan ya dalamnya nyaman kayak gitu kan, mikir aku kan kayak gitu. Jadi langkah kita itu atap, lalu memperbaiki ya, lalu apa, finishing kan, finishing rumah, lalu bongkar bengkel. Nah kita stop tidaknya rumah kita tuh udah rapi dulu gitu ya, masalah 100% itu nanti gitu. Jadi rumah udah, intinya udah rapi, bengkel udah berbentuk rapi ya, walaupun belum perfect, maksudnya belum 100%, tapi setidaknya bengkel itu udah di posisi yang tepat kayak gitu ya. Lalu kita baru memfikirkan untuk membeli tanah kayak gitu ya, walaupun nggak mampu beli sawah ya, belum, mungkin untuk sawah itu berat, jadi kita cari tanah aja gitu ya. Nah kalau kita udah cari tanah, baru kita masuk ke rumah lagi. Dan target apa sih yang kami rencanakan dari sekarang untuk berapa tahun ke depan? Ya pasti kan untuk 2 tahun ke depan lah, tahun 2023 2024 ya. Tapi orang yang nggak tahu pas waktu itu, di tahun itu pasti mikirnya kan, wah ini orang ini terlalu royal, ini terlalu ini. Jadi padahal kita udah memikirkannya jauh di tahun sebelumnya. Kita itu memikirkan apa ya, mau dibikin pagar tuh di bagian situ, lalu latarnya tuh mau dipaving, lalu mau dikasih kolam ikan, kolam ikan kayak gitu ya di bagian itu. Makanya kenapa di bagian itu dibiarkan gak diapa-apakan, karena itu udah ada rencana gitu. Terus kenapa bengkelnya itu gak dipepetin ke jalan raya kayak gitu, itu juga nantinya udah ada rencana mau dibikin apa. Tapi ini
rahasia dulu kayak gitu ya. Udah aku kasih tahu itu rencana kita, nanti tahun itu mau diapakan kan, udah dikasih tahu tuh mau dipager kayak gitu, makanya dipasin sekalian di pinggir gitu ya, disisakan tuh jalan jalan motor gitu doang kan, jadinya mau dikasih pagar di situ gitu. Terus garasi mobil yang sekarang itu nanti mau ditutup buat buat kamar anak, kan rencana kan kita pengen punya 2 anak, kalau kita masih dipercaya satu lagi. Jadi pas kan depan itu ada 2 kamar, yang satu yang anakku yang Rizky itu mintanya yang di garasi sekarang itu buat kamar dia, jadi nanti dikedepanin sedikit dikasih lemari dinding kayak gitu, agar kamarnya itu agak luasan gitu, dan yang kamarnya dia yang sekarang itu buat anak kedua kami kayak gitu. Jadinya makanya kenapa garasi ada pintu masuk ke dalam rumah ya, karena nantinya akan dibikin kamar. Nah itu salah satu rencana kita untuk beberapa tahun ke depan, kita udah memfikirkannya jauh-jauh, makanya kita kasih pintu karena kita udah berencana garasi itu mau dibikin kamar. Tapi kan juga nggak tahu kita kapannya mau bikin, karena anak juga belum jadi. Tapi ya sebelum anak jadi ya kalau bisa ya udah jadi kayak gitu, soalnya anak aku yang gede kan udah pengen ibaratnya ya, kalau dia sih terserah sih, cuman ya kita santai aja untuk itu, kita santai aja karena anak juga belum dibikin. Ya gitu, itu rencana aku yang udah aku kasih tahu. Jadi nanti biar biar nanti saat kita menjalankan itu nggak ada omongan yang nah gini kayak gitu. Enggak, kita nggak pengen kayak gitu, karena kita pengennya itu gimana ya, kita pengennya itu sebenarnya sih pengennya itu adem ayem kayak gitu tuh. Jadi itulah alasan aku kenapa aku percaya 100% sama Boni, karena Boni itu pantas dan layak untuk dipercaya. Bener, bukan karena aku dipelet sama dia, bukan karena aku emang aneh atau gimana, enggak, karena dia layak dipercaya sama aku. Bener dia layak untuk aku percaya, makanya aku percaya sama dia, berapapun aku kirim ke dia gitu. Bahkan sampai sekarang pun ya, setiap aku gajian itu aku kirimnya ke dia, rencana untuk ini dia nggak pakai, kecuali aku bilang ini buat tambahan modal kamu mas, baru dia pakai, ambil yang aku bilang tadi untuk tambahan modal dia kayak gitu. Selain itu dia nggak apa-apain, nggak utik-utik, walaupun dia butuh pun dia lebih baik pinjam ke temennya atau siapa daripada dia mengganggu, ibaratnya takutnya menjadi permasalahan dalam rumah tangga kita. Makanya dia itu berhati-hati banget gitu. Jadinya kalau aku bilang mas ini gitu, dia baru ini, tapi kalau sekiranya nggak bagus dia baru ngasih saran, jangan gini deh, jangan gini dulu gitu, kita mainnya santai aja dulu gitu ya, kayak gitulah gitu. Itulah alasan aku kenapa aku percaya banget sama Boni, banget percaya sama dia, karena dia itu emang layak untuk dipercaya, pantas untuk dipercaya, makanya aku percaya banget sama dia. Ya udah, sekian cerita aku, sebagian dari cerita hidup aku. Kalau aku ceritakan semuanya, belum tentu ada yang sanggup untuk berada di posisi aku. Bener, karena orang lain tuh hanya melihat hasilnya aja, nggak pernah melihat proses perjalanan aku tuh seperti apa. Bener-bener kalau diceritakan tuh air mata aku mungkin kering, bahkan berubah menjadi darah mungkin ya. Bener, tapi aku berusaha untuk tegar, aku berusaha untuk gimana ya, intinya aku nggak mau orang lain merasakan kesedihan yang aku rasakan, apalagi itu orang yang aku sayangi. Kalau bisa dia nggak usah merasakan ya. Kalau sekarang
jadi TKW sekarang. Jadi TKW itu sangat enak, apalagi yang dijaga tuh di situ tuh. Dan dijaga di situ, walaupun seharian aku duduk di sini, dia tuh nggak akan bergerak dari tempat tidur, nggak akan bergerak. Lupa makan, lupa minum, lupa segalanya. Kalau aku udah duduk di sampingnya dia tuh udah lupa segalanya. Jadinya enak, dia nurut banget sama aku. Cuman kalau aku sibuk, dia aku sibuk, mandir kayak gitu. Aku jengkelnya tuh di situ sih sebenarnya. Tapi dia nurut banget sama aku. Selama aku duduk di sampingnya, dia udah nyaman banget kayak gitu. Udah nggak pokoknya nggak ngapa-ngapain ya nggak apa-apa, seharian ya nggak apa-apa gitu. Saking nurutnya dia, makanya tuh majikan aku tuh sayang banget sama aku. Gaji ditambahin, kebutuhan aku dicukupin, aku ngomong apapun dia nurut. Majikan aku nurut karena neneknya itu, karena orang tuanya itu nurut sama aku, terus dia orang tuanya itu tergantung sama aku, jadinya majikan aku juga nurut sama aku. Jadi kunci utama kita, kerjaan kita tuh apa, kita ya ibaratnya pegang tuh kerjaan kita. Ya udah ya, sekian sekilas cerita dari aku, pengalaman hidup aku, perjalanan hidup aku, walaupun cuman aku ceritakan yang singkatnya aja. Karena jika aku ceritakan sedetail mungkin, kalian yang mendengarkannya itu akan terbawa sedih gitu. Karena emang penuh air mata. Perjalanan hidup aku tuh penuh dengan air mata. Tapi aku berusaha untuk nggak larut dalam kesedihan, karena ya emang ini udah takdir aku, udah nasib aku jadi seperti ini, ya udah aku jalanin aja. Semoga aja ada pelangi dalam hidup aku. Aku sekarang udah bahagia dengan keadaan aku yang seperti ini, aku udah sangat bahagia. Aku alhamdulillah, Gusti Allah memberi aku kebahagiaan yang seperti ini, mewujudkan semua cita-cita aku. Alhamdulillah lebih dari yang aku cita-citakan. Aku alhamdulillah banget, tak lupa aku bersyukur. Alhamdulillah diberi aku kelancaran dalam segala hal, dalam urusan apapun aku diberi kelancaran. Alhamdulillah. Ya udah, sampai di sini cerita aku, cerpen aku, pengalaman hidup aku dari aku menikah sampai sekarang. Ya, kalau untuk urusan ke depan ya biarkan bagaimana waktu itu berjalan gitu. Jadi aku ikutin aja alirnya. Yang namanya kita punya cita-cita, pasti kan nggak semua cita-cita itu seperti yang kita cita-citakan. Bahkan kadang bisa lebih dari apa yang kita cita-citakan. Kadang bisa berkurang dari apa yang kita cita-citakan. Itu udah gitu. Yang penting kita udah berusaha, hasilnya ya urusan Gusti Allah, kayak gitu aja. Aku mah simple orangnya. Simpelnya gini, kalau aku bercita-cita, kalau nggak terwujud, ya berarti itu bukan yang terbaik buat aku. Yang terbaik buat aku ya yang aku dapatkan gitu. Ya udah ya, sampai di sini cerita aku. Wassalamualaikum. Semoga yang nonton video aku ini bisa ngambil hikmahnya dari cerita aku ini. Ya. Wassalamualaikum. Bye bye.